atap ketiga tonjolan yang di sini. 1 2 3 kita paskan dengan lampu pojokan sini, terus kita keluarkan molinya. Kita lihat bakalan jatuh kemana molinya. Tuh pas di situ guys, musuh seketika bakalan terkejut. Hai guys, ketemu lagi bersama Bang Ibing Gaming di sini. Kita kali ini akan membahas mungkin sedikit line up ya dari agen Sova, Respini, Killjoy, Viper, Kayu. Kayaknya menarik juga ya. Kita akan buatkan line up setupnya di map terbaru Valorant yang bernama PEARL, jadi bacanya untuk saat ini mungkin simpel-simpel aja line up untuk kita masang bom atau masang spike di lane A dan di lane B. Nanti akan kita tunjukkan bagaimana caranya tata letak berbagai macam agen di sini seperti Sova, Respini, Killjoy, Viper, Kayu, Brimstone. Kemungkinan untuk agen-agen lain nggak begitu bagus untuk dibuat line up. Saat ini memang untuk line up itu bagus memang karakter yang saya sebutkan tadi seperti Res, Sova, Phoenix, Killjoy, Viper, Kayu, karena mereka mempunyai kemampuan masing-masing. Seperti Sova dengan anak panahnya yang tinggi, jadi ketika Sova berada di line up yang seharusnya kita masang spek di A titik tertentu dan dia beralih ke tengah map atau di middle map sebelah kiri kanan yang agak berjauhan dengan jangkauan musuh, kita bisa mengacaukan musuh ketika mau meredis spek kita, mau menjinakkan bom kita. Jadi seperti itu. Jadi nanti saya akan tunjukkan berbagai macam caranya, berbagai macam agen yang saya sebutkan untuk melakukan line up. Kemungkinan nanti musuh bakalan sedikit terkejut karena ketika musuh mendifuse bom spike, mereka dapat sedikit kejutan, akhirnya mereka nggak jadi mundur atau malah sebaliknya atau mati. Di setiap aja sangat-sangat mempunyai ciri khas masing-masing untuk membuat musuh mundur. Pada dasarnya musuh itu akan merasa aman ketika mereka nggak melihat agen yang sudah memasang bom di lane A atau di lane B. Jadi untuk game Valorant ini mungkin uniknya di situ dari permainan ini. Seperti CS:GO sih sebenarnya seperti apa line up yang saya berikan. Mari kita ikuti terus perjalanan video dari kami. Moga-moga ini akan menjadi sedikit mungkin ya nggak noob banget dah main Valorant, kita bisa pakai trik ini itu. Oke, kita langsung ke game. Kita coba Viper di map Pearl ini. Kebetulan Viper ini dia lagi masang bom guys, yang namanya spike. Dia coba lari ke A. Jadi sistemnya jadi setelah di sini aman, kanan kiri aman, teman-teman sudah pada ngerasa aman, kita pasang bom di sini, tepat di sini. Jadi setelah bom dipasang, kita berada di pojokan sini guys. Kita lihat yang atas. Di sini ada kayu 1 2 3 4. Kita cari yang di bawah, kita harus ini keluarin semua. Kita lihat jatuhnya di mana.
Nah pas guys, jadi seperti itu. Jadi spike kita nggak bisa di diffuse sama musuh. Pas terakhir mereka diffuse, mereka dapat kejutan bitnya si Viper guys. Tips berikutnya untuk Viper kali ini mencoba memasang spike di line B. Jadi seperti biasa kita pasang spike, pastikan semuanya aman dan Viper harus lolos. Teman-teman Viper harus mengcover, nanti kita pasang spike-nya di sini guys, di tengah sini. Kita pasang di sini. Setelah kita pasang spike-nya, kita kembali guys, kemudian buru-buruan kita ke sini, pojok sini, kita mentep di sini, terus persiapkan bit kalian menuju ke atas sambil jongkok ya guys. Kita hitung genteng ke 1 2 3 atap rumah ini guys maksudnya, terus kita lurusin sama lampu yang di sini. Setelah musuh ngedifuse, kita keluarkan bitnya. Kita lihat bitnya bakalan turun kemana guys. Nah jadi pas itu guys, jadi musuh itu seketika akan terkejut. Dia bakalan nggak bisa ngedifuse lagi di detik-detik terakhir. Jadi istilahnya kita harus jeli juga. Nanti ketika spike kita mau dijinakkan, kita harus jeli, ada suara spike kita mau dijinakkan supaya kita pas. Untuk agent berikutnya kita coba pakai brimstone untuk masang bom ya guys. Di sini ada sedikit perbedaan dengan Viper, cuma sedikit sih. Setelah kita pasang bom di sini, kita keluar, kita kembali ke tempat Viper tadi. Kita berada di pojokan sedikit, terus kita lihat ini kayu yang 1 2 3 4 5 kita sejajarkan di tengah sini, atau garis yang ada di sini kita sejajarkan. Kita coba keluarin molly agak ke kanan dikit gini guys ya, nanti bakalan jatuh kemana kita lihat. Nah bakalan jatuh di sini guys, tapi itu kurang sempurna guys, tak coba tak ulangi lagi. Setelah kita pasang di sini, kita kembali ke tempat tadi yang seperti kita lakukan line up dengan Viper. Kita keluarkan molinya, kita berdiri di pojokan sini, mentok ya guys. Kita lihat ke atas, ini lihat kayu 5 ya, 1 2 3 4 5, maksudnya kayu 5 hitungan dari atas. Terus kita arahkan ke kanan sedikit gini, kira-kira pertengahan perahu yang ada di sini. Kita keluarkan molinya, kita lihat molly bakalan jatuh kemana. Jadi pas gitu guys. Untuk selanjutnya kita coba line setup brimstone di side B. Untuk brimstone dengan Viper nggak ada perbedaan untuk sini guys. Kalau tadi kan di line A agak ke kanan sedikit, tapi kalau di line B mengarahin ke atasnya itu pak sama persis seperti biasa kita pasang di sini.
kemudian kita ke tempat Viper melakukan line up tadi. Kita berada di pojokan sini guys, sambil kita dengarkan mungkin ada musuh yang mau mendefuse bom. Kita persiapkan molly seperti biasa, sama ya guys. Ini atap ketiga penjualan yang di sini, 1 2 3 kita paskan dengan lampu pojokan sini, terus kita keluarkan molly-nya. Kita lihat bakalan jatuh kemana molly-nya. Tuh pas di situ guys, musuh seketika bakalan terkejut. Untuk selanjutnya kita pilih agent Killjoy. Jadi kita tetap pakai 2 agent tadi untuk line up nya, cuma mungkin di sini Killjoy ada sedikit perbedaan guys, karena Killjoy daya lemparnya nggak begitu seperti molly-nya Brimstone dan beat-nya Viper. Untuk penempatannya kita pasang spike di sini, tetap agak ke kanan dikit. Nah di sini guys, maksudnya guys, kita pakai pasang spike di sini. Setelah kita pasang, kita bisa kombinasikan ulti kalau punya ulti guys. Kita bisa taruh sini, terus kita pasang turret di sini, biar kita tahu nanti musuh sudah jalan di situ apa enggak. Lah untuk penempatan diffusingnya di sini guys. Jadi di sini kan ada titik, kita pas ke sini, kita line up ke atas, kita lempar, kita lihat jatuhnya di mana. Nah pas itu guys. Kalau seumpamanya nanti ya ada musuh kedengaran mendifuse bom kita, ketika kita masih tetap berada di sini, kan tadi kita line up nya di sini, kita bisa aktifkan menekan tombol F. Kita lihat. Nah, jadi mereka nggak sampai ngedifuse spike kita, aman lah istilahnya. Detik-detik terakhir mau meledak, mereka bakalan kabur, karena memang ketika mereka mendifuse kejatuhan tadi itu guys. Untuk selanjutnya kita coba line up Killjoy untuk pasang bom di line B. Kita pasang spike bom di line B seperti Brimstone dan Viper lakukan tadi. Kita pasang ya kira-kira di sinilah, tetap kita pasang di sini. Setelah kita pasang, kita bisa kombinasikan dengan turret atau ultinya kalau ada sih. Kalau bisa turret itu pasti harus. Setelah selesai, nah ini perbedaannya guys, kita harus posisi sebelah sini. Jadi turret itu membantu kita mengcover, soalnya kita posisinya nggak rawan nih. Jadi posisinya kita paskan di sini, kita berdiri pas garis ini, kemudian kita majukan ke depan. Nah, kita keluarkan bom itu tadi, kita paskan di ini lampu ini. Kita lihat bakalan jatuh kemana. Nah, pas jatuh ke situ, kan nanti bakalan ada musuh yang diffuse nih. Ketika musuh
kedengaran mendifuse, kita di sini nanti setelah line up jangan diam diri di sini aja guys, soalnya ini rawan kan, rawan khawatir nanti ada musuh yang ngepick di situ atau musuh yang ngepick di situ. Kita bakalan kelihatan kalau kita kesini guys. Setelah kita lempar tadi, kita cepet-cepetan ke pojok sini untuk mengamankan diri. Nah, setelah kita aman, kita rasa bomnya mau meledak cepat atau speknya mau di defuse oleh musuh, kita nyalakan guys. Jadi posisi spek tadi aman, kita tetap ya duduk diam aja sini nunggu sambil jaga-jaga, barangkali di sini ada musuh, kita sambil tembakin gini sambil kita jaga. Ntar ada yang defuse, kita nyalakan lagi, pokoknya sampai speknya meledak guys. Musuh bakalan sakit banget situ. Nah, untuk line up kali ini kita next pakai agent Sova. Di sini ada perbedaan guys, karena Sova kan memakai panah, sedangkan tadi Killjoy itu pakai tenaga tangan, jadi mungkin kekuatan Sova ini agak sedikit kencang. Kalau kita tetap sama seperti line up-nya hero-hero yang lainnya, bakalan nanti panahnya akan keluar ke sini guys, keluar map. Jadi butuh presisi yang dan akurasi cukup untuk line up kali ini pada Sova. Oke guys, untuk pemasangan spike, Sova yang melakukannya harus di depan box ini guys, nggak boleh di sini, harus sini. Nah, kita pasang botnya di sini, spike-nya. Setelah kita pasang, kita lari ke tempat fighter dan Winston tadi. Kita diam di pojokan sini. Yang perlu diperhatikan di sini ialah penarikan panah harus sampai full guys. Harus sampai merah jari-jarinya ini. Terus kita arahkan ke kayu dua ini, kita paskan di tengah-tengah, kita lepas. Ini harus full juga sampai merah. Kita lepaskan tengah, kita lihat sampai kemana. Nah, nanti bakalan ke di ya seperti itu guys. Aku yang panah kedua tadi agak lambat, sebenarnya harus cepat soalnya kan set datnya Sova ini butuh waktu lama untuk turunnya. Bener sih, jarak tembakannya agak jauh. Kalau nggak sampai merah nggak bakalan sampai sini guys, perlu diingat ya. Itu kan dia melenceng sedikit aja jauh, melenceng dikit aja jauh. Kita lihat sampai mana, itu sampai keluar planet Namek guys. Ini apa ini? Ada jet, patung omen, ada ini, ada Sagi. Oke, next. Untuk line up berikutnya tetap seperti tadi, pakai agen yang sama Sova, cuma kita coba pasang spike bomb di B. Jadi untuk pemasangan spike bombnya kita tempatkan lurus pas di depan box. Ini kira-kira Sova ditakdirkan harus ngeplan di depan box dulu ya guys ya. Oke, kita pasang di sini. Kalau pasang kita buru-buru cepat, tapi awas guys ya, lihat musuhnya kanan kiri.
biar line up-nya berhasil. Setelah itu kita persiapkan panahnya di sini, kita berhenti di pojokan, kita lihat atas, cukup agak susah sulit guys, sampai warna merah di sini ya. Kalau bisa lepaskan garis ini, bawah turun sedikit, nah keluarkan sini, merah lagi, keluarkan sini, kita lihat bakalan turun kemana. Nah langsung turun ke situ guys, musuh bakalan terkejut di situ. Nice kan guys. Oke, kita kembali ke agent berikutnya. Nah untuk kali ini Phoenix juga bisa melakukan line up di lane B guys, cuma ya gitu rada-rada sulit karena lemparan api Phoenix kan dia nggak bisa jauh banget, ketika dilempar dia bakalan nggak bengong sih, vertikal lurus ke bawah guys, seperti ini contohnya guys. Dia bakalan jatuh lurus ke sini, jadi nggak bisa melengkung, nggak bisa tendangan melengkung istilahnya kayak Messi. Ini kita coba ulangi lagi, tuh dia nggak melengkung, jadi pada akhirnya dia jatuh ke bawah. Ada sesuatu yang menahannya buat nggak jatuh melengkung guys. Meskipun kita tinggi sekalipun dia bakalan melengkung ke bawah. Jadi alternatifnya kita pakai line up yang lumayan membuat jarak dekat guys. Jadi di sini nanti kita plankan di sini. Ketika kita plankan sini, kita nanti akan sembunyi di balik sini. Ini berbahaya sekali guys, karena memang kalau semuanya musuh tinggal satu, kita bisa mengawasi gerak-gerik mau datang dari sana atau mau datang dari sana. Yang bahaya itu kalau musuh ada 4, kita harus benar-benar jeli. Jadi sambil kita sembunyi di sini, kita pegang senjata guys, konsentrasi penuh, terus pasang kuda-kuda penuh dan pasang telinga penuh guys. Oke, kita praktekkan line up nya guys. Kita tadi udah coba taruh sini, kita taruh sini guys. Spek sudah taruh, kita sembunyi sini. Kita cuma nunggu musuh untuk mendifuse spek kita. Ketika ada suara mendifuse ceting gitu, kita lihat kanan gini guys, aman apa enggak. Kalau aman kita bisa langsung tembak, kalau dia lengah kita kerjain guys. Kita paskan di ujung sini, kita lempar, udah kena tuh kaget. Kalau kita pengen ngejutin musuh, kita lempar situ guys. Jadi seperti itu line up nya Phoenix. Nggak bisa berbuat banyak sih untuk Phoenix, tapi nggak masalah lah. Kalau pengen coba silakan, barangkali pengen kombinasi line up atau sekedar main-main, sekedar ngerjain musuh, itu worth it banget guys. Untuk agent selanjutnya kita pakai KU. Kita line up untuk pasang spek di line A. Jadi untuk KU juga ada perbedaan dengan agent-agent lainnya guys. Kita pasang line up nya di sini, terserah di pojok sini juga bisa, nanti bakalan terjangkau, tapi lebih baiknya di sini sih. Kita pasang, setelah itu biasa kita kembali ke tempat line up tadi, kita persiapkan
bom tangannya kayu. Line up-nya seperti itu guys. Jadi kita sambil nunggu itu bom bakalan di diffuse apa enggak. Jadi patokannya ini titik 2 ini yang atasnya dulu, terus kita atur crosshair mengarah ke sini guys, lempar. Kita lihat jatuh kemana, agak meleset guys. Agak meleset guys. Sebenarnya yang bener itu line up-nya seperti ini. Memang agak susah sih guys, kita harus ngepasin benar. Nah di sini terus kita lempar, kita lihat, wah gagal lagi guys. Memang harus sering latihan sih. Ngapain kayu gue? Kayaknya terjun ke jurang guys. Ini jadi seperti ini. Kita ulangi lagi. Semuanya udah pasang bom tuh, bomnya udah meledak duluan guys. Kita pasin sini, terus kita pasin sini, kita lempar, kita lihat turun di mana. Nah loh, malah agak maju. Ulangi lagi guys, ulangi lagi guys. Wah, kurang seru, takut masuk jurang lagi. Atasin dikit. Oke, memang kalau kayu ini agak-agak susah daripada agent-agent lainnya. Kalau yang lainnya sih pasti masuk, ini kayu sulit. Bener udah posisi enggak ya? Udah, coba lempar, kita lihat turun kemana. Nah ini yang benar guys. Selanjutnya ajan kayu untuk LED up setupnya kita samain dengan killjoy. Jadi killjoy, jadi ingat ya guys, yang di sini sebelumnya kita pasang bom dulu. Nah pasang bomnya ada di sini guys, depannya pop, tapi agak ke garis ini dikit ya, posisi sekitar sini. Kita pasang bomnya nih. Nah perlu ketahui untuk posisi killjoy setup untuk mempertahankan bom biar meledak di line B ini, kita pakai sini guys. Jadi hati-hati banget kita melihat situ, barangkali ada sniper sini, dipasang telinganya masing-masing buat dengerin pergerakan musuh. Ketika kita rasa aman mau di diffuse, kita keluarkan granatnya si kayu, lempar sini guys, supaya di diffuse nih, cedik gitu. Lempar sini guys, seketika musuh mundur. Sakit banget guys. Guys, kali ini kita belajar untuk line up race ya. Gue tunjukkan caranya buat supaya nanti musuh yang sembunyi di area di daerah sini kan pasti ada yang jagain tuh. Ketika tuh masuk mungkin ada yang jaga di sini atau ada yang belakang box ini. Nanti kita kejutin guys pakai bom nyaris. Jadi gini guys posisinya, garisnya kalau bisa berdiri sejajar di ini, karpet warna nggak tahu ya, abu-abu atau hijau guys ya. Ya tak jauh, pokoknya ini ngadepin ke bawah, ini sampai satuin bawah mentok full.
Nah, bawah mentok full, maksudnya posisi senjata crosshair ini guys harus mentok full. Ini pasin nama yang ujung atasnya sini guys. Kemudian kita arahkan ke atas, pas garis ini box atas, terus kita tarik ke kanan, kita pasin. Bisa dilihat gak guys, yang besi ada garis-garis itu kita pasin pojok sini. Nah, kita pasin pojok sini, kita keluarin bom, lempar aja guys. Kita lihat turunnya di mana. Nah, pasti situ guys. Jadi musuh yang biasanya sembunyi di sini, atau dia ada sih musuh yang biasanya dia jaga-jaga bawa sniper di sini, dia pasti kena guys. Nah, untuk sebaliknya, ketika kita dalam posisi defense di line up A, kalau bisa rest ini jangan terlalu ke belakang sini ya guys ya, kecuali kalau semuanya dia pegang operator atau apa. Rest itu seharusnya dia berjaga-jaga di tengah sini biar nanti menginformasikan ke teman-teman tim kalau ada musuh yang mau menyerang atau yang mau masang bom di line A. Jadi untuk caranya Riz biar mengejutkan musuh yang ada di sekitar sini, biasanya musuh ketika dia sudah mau masuk di sini, kebanyakan mereka itu bersembunyi di belakang box ini. Kalau sudah bersembunyi belakang box ini, dia rasa aman, mereka bakalan maju. Kalau nggak maju sini, dia bakalan meraih yang sini guys, supaya posisi mereka aman. Nah, sekarang caranya biar kita mengejutkan musuh yang ada di posisi yang sudah saya sebutkan tadi, caranya cukup di sini guys. Jadi lihat keramik yang putih ini, yang pas di tengah-tengah sini, kita ambil yang sebelah kanannya, satu petak yang warna agak gelap, kita arahkan ke bawah, kita paskan kira-kira sekitar di sini di tengah lah. Kemudian kita tarik garis kursornya ke atas atau crosshairnya ke atas, kemudian kita paskan ke ujung yang bunga sini guys. Kemudian kita tarik ke kanan kira-kira sekitaran pertengahan sini dah, antara garis ini. Jadi pertemuan antara ujung daun-daun bunga ini sampai ke garis yang sini guys. Kelihatan kan garisnya ya, sini. Terus kita keluarin bom sambil loncat, kalau bisa sambil loncat guys, biar nanti nyampe ke belakang situ. Oke, kita coba. Kemudian kita cek tuh, jadi kena semua guys. Yang musuh yang ada di sini mereka pasti terkejut, meskipun itu nggak membuat mereka mati, setidaknya musuh bakalan terkejut yang ada di sekitar area sini. Tadi kan beberapa agent sudah kita bahas untuk line up settingnya guys. Race sudah, Viper sudah, Sova sudah, terus apa lagi tadi, Killjoy ya. Terus setelah Killjoy, Kayo ya wis, pokoknya setelah selesai semuanya mau ngasih bonus nih guys untuk agen Kayonya. Ketika keadaan bertahan,
kita berada di lane B. Biasanya kan musuh kalau dia nggak di belakang sini, di belakang box ini, dia bakalan di sini. Yang paling bahaya itu di sini sniper guys. Jadi untuk ngejutin musuh yang ada di sini, kalau di sini nggak mungkin lah, dia bakalan pasti lari ke sini atau ke sini. Yang paling bahaya itu di sini guys, karena udah bisa melihat teman-teman kita yang ada di B-Hall. Jadi ada, kita pakai tadi granatnya si kayu, kita pasin sini guys. Nah di sini ada pop, kita berdiri pas di tepi sini, pas di tepi-tepi sini, pas tengah-tengah, kita airin ke atas lah. Pas pojokan ini kita loncat sambil lempar guys, contohnya kayak gini, loncat lempar, kita lihat jatuhnya di mana guys. Pas situ guys. Jadi musuh yang sembunyi di sini dia bakalan kena. Sebenarnya agak kurang ke kanan dikit ya guys, biar nanti yang berdiri pas pojokan sini bisa kena. Kita coba ulang lagi. Bakalan kena apa enggak yang tersudut, biar tercover sama granatnya. Kita pasin di ujung, kita loncat lempar. Coba kita lihat. Kalau ini pas, tapi ada kurang gitu sih, nggak apa-apalah. Yang penting secara nggak langsung mereka kaget gitu bos, pasti kenal lah damage sedikit-sedikit. Maju kita langsung hancurin, dia kan bakalan mikir dua kali bakalan terusin maju apa enggak. Mereka udah pada kurang semua. Ya jadi itu aja video dari kami. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan di kolom komentar. Mungkin dari tips yang saya berikan atau layar yang saya berikan, teman-teman punya ide lain atau di posisi berapa, di belakang box yang mana, atau di daerah tengah, bilang aja nggak apa-apa guys. Nanti aku akan coba dan aku akan buatkan videonya gitu. Karena memang kita itu harus bereksperimen supaya musuh itu nggak bisa mengenal pergerakan kita. Kalau kita melulu itu aja yang dikerjakan, terus kita hanya line up-nya itu aja, nggak mungkin lah kita bisa menang. Kalau kita bertemu orang yang sama di kemudian hari, otomatis mereka udah bisa membaca line up kita. Jadi mungkin itu aja tips dari kami. Mungkin di lain waktu kami akan menunjukkan berbagai macam tips lagi, nggak hanya game Valorant aja, kita masih banyak game yang harus kita bahas di sini. Mungkin bagi kita yang merasa noob, ini sangat penting supaya kita bisa menikmati permainan itu nggak hanya dengan kesedihan, nggak hanya dengan kalah terus. Jadi kita selangkah lebih maju untuk menjadi seseorang yang bisa. Jadi hidup ini seperti permainan guys. Ya ini kita mempermainkan permainan, ya hidup kita ya juga harus kita atur seperti catur. Oke, terima kasih. Segini aja video dari kami. Apabila ada pertanyaan seperti tadi, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.